Thank you semuanya. Terima kasih kesaksiannya dari semua pengurus Sumatera. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua pengurus Sumatera yang terus setia, komit ya, berjalan bersama dengan saya sepanjang tahun-tahun ini, bahkan terutama di tengah tahun pandemi ini. Karena kenapa seperti Pak Suryadi bilang, saya melakukan banyak koordinasi dengan tim Sumatera, karena kita ini melewati jalan-jalan yang baru, yang belum pernah kita lewati sebelumnya. Sehingga kita perlu banyak koordinasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat sekali ya. Kalau dulu semuanya bisa, nantilah tunggu tatap muka. Sekarang dengan adanya digital, kita bisa lebih cepat, dan karena kondisi yang terjadi sekarang ada percepatan, ini saya merasakan masa-masa ini adalah masa yang pertama kita belajar tahun ini di tengah pandemi adalah masa riset ya. Pak Sujimi juga udah membagikan, tadi juga teman-teman, membagikan kesaksian-kesaksiannya. Saya yakin semua kita mengalami riset hidup kita, riset hubungan kita dengan Tuhan, kita tinjau kembali, bagaimana kehidupan kita dengan Tuhan, karena itu yang paling prioritas ya. Bagaimana kehidupan kita dengan hubungan kita dengan keluarga. Jangan sampai kita sibuk melayani, sibuk bekerja, tapi hubungan dalam keluarga kita terabaikan dan terbengkalai. Dan saya lihat di masa pandemi ini, riset ini juga berbicara untuk memulihkan hubungan kita dalam keluarga, ya kan? Pasangan-pasangan, walaupun Anda hamba Tuhan, mulai memperhatikan keluarganya, memperhatikan kehidupan pribadi dia juga Anda sendiri, tentang kesehatan ya, tadi Pak Surwilun juga bilang kita jadi lebih memperhatikan kesehatan, lebih bersih-bersih, lebih menjaga kesehatan untuk banyak bergerak, berolahraga, dan sebagainya. Jadi ini memang perubahan riset yang bagus buat kita semua, walaupun di tengah pandemi. Jadi Tuhan menggunakan masa ini untuk meriset kita semuanya, termasuk diri saya. Kemudian yang kedua saya lihat di tengah pandemi ini, yang Tuhan mau ajarkan kita adalah untuk belajar. Karena tadi Pak Surhedi sudah sampai katakan ya, masa-masa ini mungkin kita sepertinya terbatasi bergerak, ya kan? Kita sepertinya terbatasi di dalam ruang. Tapi sebenarnya justru kita jadi mengecek hidup kita, prioritas-prioritas kita. Tadi ada yang mengatakan ya, bahwa kita sebenarnya sedang meriset hidup kita untuk lebih ke prioritas kita. Saat-saat ini yang selama ini ternyata kita sibuk sana, sibuk sini, pelayanan sana, pelayanan ibadah ini diundang, pelayanan apa aja. Nah, sekarang kita mulai seleksi. Apalagi di tengah pandemi, kita nggak berani coba-coba, semua mesti kita terima. Kita harus pintar-pintar, yang mana harus kita hadiri, yang mana kita pakai digital, yang mana kita tatap muka dengan jarak terbatas. Kita mesti prioritaskan semua itu. Dan Tuhan mengajarkan kita, meriset kita untuk ini, di tengah pandemi. Jadi yang nomor dua itu belajar. Belajar itu macam-macam ya. Kita mesti belajar, Pak Suhedi bilang tadi, dalam usianya justru banyak belajar. Saya juga banyak belajar. Karena di gereja saya di Jakarta, saya bergereja di sini, dealing dengan leader-leader muda yang di bawah 40 tahun, mereka tuh cepat sekali, di bawah umur 20 tahun, di bawah umur 30 tahun. Dan saya bergaul dengan mereka di dalam tim kepengurusan kami yang besar ini, di Jabodetabek, itu anak-anak muda tuh kami masukkan terus. Sehingga saya pun terbawa-bawa untuk belajar di dalamnya. Jadi, memang ini masa-masa yang Tuhan mau kita belajar ya, mau belajar. Nyatanya salah satu adalah masalah ini, kita bisa menggunakan Zoom ini untuk, belajar ya. Belajar menggunakan Zoom tidak lagi bahwa meeting itu harus tatap muka, tapi lewat Zoom kita bisa lakukan. Pergunakan semua facility digital yang ada, teknologi yang ada. Kalau boleh saya sharing ya, waktu saya sebelum pandemi, kita tuh di global, waktu, di global di DPP sudah 10 tahun yang lalu, kita tuh menggunakan namanya Skype meeting setiap bulan. Dengan Pak Sudeni, Hanafi, di mana-mana. Terus kemudian kita masuk ke Zoom. Zoom ya, Zoom GoToMeeting terus. Namanya programnya GoToMeeting. Kalau sekarang kan yang paling paling favorit adalah Zoom, ya kan, yang gampang gitu.
Nah, tapi orang banyak nggak menggunakan karena tidak malas. Mereka pikir, "Ah, nggak enak nih kalau nggak tatap muka, nggak ketemuan, maunya ketemuan, lebih enak, one to one, lebih personal." Tapi dengan adanya pandemi ini, membuka mata kita bahwa walaupun nanti pandemi ini berakhir, saya rasa kita tetap perlu berkoordinasi lewat Zoom sih ke depan. Menggunakan teknologi ini sebagai koordinasi kita ke depan. Sehingga dana-dana kita, itu kita bisa saving di depan itu, kita simpan dana-dana kita untuk mengembangkan manusia. Lebih banyak mengembangkan manusia-manusianya. Daripada kita travel sana, travel sini ya, menghabiskan uang sangat banyak sekali. Tapi kita bisa seleksi menggunakan digital ini. Jadi ini ada pertama adalah kita meriset hidup pribadi kita ya. Yang kedua adalah belajar. Nah, bicara belajar satu tahapan lagi saya ingin mengajak saya juga belajar. Saya mau mengajak semua pengurus DPW dan juga para pastor jangan berhenti belajar. Itu gereja kita tuh punya sekolahan namanya HITS. Jadi bisa berkoordinasi bagaimana kita terus belajar dan diperlengkapi lebih lagi. Hari ini saya mau mulai sharing saya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, saya mau review tahun ini tentang Greater Blessing, supaya kita semua jangan lupakan Greater Blessing. Kalau kita udah masuk Greater Destiny, kita lupakan nih Greater Blessing. Jangan. Karena di tahun ini ada hal yang penting di tengah pandemi, Tuhan meriset kita secara gereja. Nah, ini yang harus kita pegang untuk kita bawa terus ke depan. Itu sebabnya saya merasa pertemuan ini hari ini di dalam gathering fellowship Christmas ini ya dalam akhir tahun ini saya ingin review dengan cepat apa yang Pastor Jimmy sudah sampaikan, apa yang sudah kita kerjakan sama-sama selama tahun ini, sehingga supaya kita bisa pegang itu sebagai bekal untuk masuk Greater Destiny ya, Greater Destiny. Yang kedua, saya akan sharing bagian Greater Destiny, dan yang ketiga saya mau lengkapkan dengan akhir daripada topik sharing saya siang ini. Jadi ada 3 bagian. Saya mau share ya, yang pertama review dulu. Saya boleh share screen, Pastor Daud? Oke, semua teman-teman melihat ini? Pastor melihat? Kalau melihat kasih jempol boleh? Ya, melihat. Oke. Oh, tunggu ya. Saya mulai dari atas dulu. Oke, Greater Blessing ya. Tahun ini, tahun yang sangat bersejarah, saya rasa tidak ada satu orang pun bisa melupakan ini. Karena dengan tema Greater Blessing, di mana ayat yang mendasari kita dari Yakobus 1, ayat highlight-nya, Yakobus 1, ayat 2-4 ini saya bacakan ulang dengan cepat, dalam 10 menit saya akan review. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Kita semua sudah membuktikan bahwa greater blessing yang kita pikirkan itu bukan materi, ya. Ternyata hal-hal yang Tuhan siapkan jauh daripada yang kita pikirkan. Lewat pandemi ini kita lihat greater blessing-nya apa yang kita terima. Saya mau bagikan dan review ini. Jadi, pastor-pastor, mungkin ada di antara kita sampai saat ini masih ada pencobaan-pencobaan yang kita hadapi belum selesai, baik dalam finance, gereja, pelayanan, keluarga. Jangan menyerah. Tadi Pastor Indra sudah awali, jangan menyerah ya. Kita terus harus setia. Jadi kita anggap aja sebagai suatu kebahagiaan. Tidak ada, termasuk diri saya, yang luput dari tantangan tahun ini. Saya ada banyak daftar, saya tulis di diary saya, baik keluarga, pribadi, ya, bahkan pelayanan. Itu banyak sekali tantangan. Saya nggak bisa ceritakan semua, tapi saya tahu tidak ada saya, Anda semua, tidak ada yang kebal, tidak ada pencobaan, nggak ada. Semua kita mengalami, dan firman Tuhan ini berlaku buat kita semua. Yang kedua, ternyata dikatakan bahwa pencobaan ini ujian terhadap iman kita. Jadi sebenarnya tahun ini Tuhan sedang mengizinkan hati kita diuji.
Saya nggak tahu tahun depan apa, tapi yang pasti saya sudah bagikan ke pengurus. Tahun depan dalam sermon tema kita akan 1 Petrus, 2 Petrus itu bicara penderitaan-penderitaan. Berarti saya nggak tahu, tapi intinya kalau tahun ini kita diuji, dan saya hanya berdoa satu hal, supaya iman kita itu murni, kita bisa menjadi semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan, stay the course, ya, sampai pada akhirnya. Karena ujian ini menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Bahkan bisa menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ini ayat jangan dilupakan ya. Walaupun kita udah masukin Greater Destiny, jangan lupa ini. Nah, inilah kira-kira dari kebahagiaan kayak anak tangga ya. Ada pencobaan, iman kita diuji, kemudian ketekunan. Ngomong-ngomong Pak Sudaud, ini direkam nggak Pak Sudaud? Rekam. Oke, nanti bisa dibagikan ya. Kemudian dari kebahagiaan, jadi pencobaan itu dianggap sebagai suatu kebahagiaan. Kemudian iman kita diuji, kita diajak bertekun, stay the course, sehingga kita punya menghasilkan buah. Kita tidak tekun, kita nggak akan bisa lihat buahnya. Galatia jelas mengatakan, kalau kita menabur, jangan jemu-jemu, pada waktunya akan menuai. Jadi ketekunan ini yang akan menunjukkan nanti buah yang matang dari kehidupan kita. Tuhan mau setiap kita berbuah, ya kan? Berbuah, buahnya buah yang matang, sempurna, utuh, sampai kita tuh tak kekurangan. Ya, kalau bicara tak kekurangan ini bukan berarti, wah, punya segala-galanya. Bukan. Ada satu perasaan di hati itu cukup merasa, bukan perasaan yang namanya, perasaan yang namanya diberkati. Saya ini diberkati. Saya orang yang sangat diberkati. Walaupun masih di hati bahwa kita ini orang yang diberkati. Jadi tak kekurangan. Nah, saya mau langsung review lagi. Tahun ini dengan adanya pandemi, bukan sebenarnya sebelum ada pandemi ya. Sebelum ada pandemi, waktu kita masuk bulan Januari, ini sebenarnya dari global, dari Pak Sujimi sebagai ketua umum pun sudah mengajak kita untuk follow Christ. Mengikuti Yesus saja. Fokus sama Tuhan. Ini sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Dan ini diulang-ulang terus. Ayo ikut Tuhan ya. Karena Tuhan berjanji akan membuat kita menjadi penjala manusia. Makanya di awal tahun tuh kita diajak walk with one to one, walk with one. Berjalan dengan satu. Siapa satu orang yang kamu sedang mentor, siapa satu orang yang kamu sedang ajak dan bimbing. Selalu, kita selalu diingatkan hal-hal itu ya. Saya pribadi juga selalu memikirkan, ini siapa ya wakilnya ya? Siapa wakilnya? Karena ke depan kita perlu regenerasi, perlu mempersiapkan leader-leader baru. Jadi caranya gimana? Caranya ya kita ikut Tuhan dulu. Waktu kita mengikut Tuhan, Tuhan meminta kita taat kepada pemimpin, taat mengikuti aturan atau gimana, nanti Tuhan akan pakai kita untuk menjala orang lain, ya, memuridkan orang lain juga. Kemudian bahkan membuat mereka juga leader. Nah, kita tahulah bahwa Pak Sujimi dalam pertemuan tahun ini 3 kali itu sudah bolak-balik mengingatkan kita. The gospel of Jesus Christ is a discipleship gospel. Jadi Injil Kerajaan Allah ini, Injil dari ini bukan Injil tentang yang namanya tuh berkat-berkat, tapi sebenarnya adalah pemuritan. Makanya kenapa gereja kita dalam masa riset yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah gereja kita IGF, kita fokusnya malah ke discipleship. Karena ternyata Tuhan memang udah menyiapkan kita, cuman kita selama ini hanya menjadikan discipleship program, salah satu program gereja. Nah, tapi dengan adanya riset ini, discipleship bukan program lagi, tapi discipleship pemuritan itu adalah gereja kita adalah gereja pemuritan. Paham ya? Ada perubahan ini. Kalau dulu, sebelum pandemi, kita selalu melihat bahwa gereja kita IFJ di mana-mana memasukin discipleship sebagai salah satu program. Makanya ada struktur discipleship. Tapi kita sudah menyadari di riset, kita dibuka. Oh, discipleship bukan program. Bahkan Injil Yesus sendiri itu adalah pemuritan. Jadi artinya semua gereja kita
dari gembala sidang sampai semua leader, sampai semua jemaat, kita ini masuk dalam Injil pemuritan. Makanya kita perlu masuk ke dalam I Care, I Grow. Semuanya, tanpa terkecuali. Kemudian kita juga diajak dilihat perubahan riset apa yang Tuhan kasih lihat tahun ini di tengah pandemi. Yaitu dari Matius 16 ayat 18. Kita udah sering dengar, ya kan, ayat ini bukan hal baru. Pastor Jimmy sendiri sampai menulis buku Dream Church dari Matius 16 ayat 18. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan kuasa maut tidak akan dapat mengalahkan gerejaku. Jadi dikatakan engkau Petrus, engkau ini gereja. Jadi kita juga di dalam masa riset ini kita belajar, oh gereja itu bukan lagi tembok, bukan lagi gedung. Ini dibuktikan selama masa pandemi, justru kita hindari kumpul-kumpul, ya kan? Ada lagu, ini intro ya, kemarin ada yang jok bilang, jangan lagi nyanyi lagu Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun, kan kita nggak boleh berhimpun kan, kita harus jaga jarak, ya kan. Jadi justru Tuhan mengingatkan kita di tengah pandemi ini, bahwa Tuhan mau pakai kita ini gerejanya, kita ini be the church. Jadi kita ini yang menjadi gereja. Kita jangan lagi, wah gerejanya belum buka ya, kapan gereja bu? Oh kita adalah gerejanya. Kita 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 tetap berkumpul dan di rumah masing-masing dan beribadah kepada Tuhan dan beribadah di rumah, di mana-mana dalam kelompok-kelompok. Jadi tidak lagi paradigma kita harus di dalam gedung. Ini penting sekali ya, karena ini salah satu riset yang saya belajar tahun ini Tuhan taruh di dalam seluruh IFGF. Kemudian, ya ini, jadi katakan, I will build my church dan discipleship sebagai gaya hidup gereja. Nah, ini adalah bicara bahwa di dalam riset ini, Tuhan membawa kita melihat bahwa kita mau dibawa kembali ke dalam kehidupan seperti gereja mula-mula. Gereja mula-mula, mereka itu di dalam masa di mana penjajahan Romawi, setelah Yesus naik ke surga, itu kan murid-muridnya tuh menginjil, terjadi pertobatan besar-besaran, dan mereka tuh berkumpul dalam rumah-rumah, ya kan? Mereka melakukan memecahkan roti, mengajar doktrin-doktrin para rasul, ya, dan saling terus bertekun dalam doa dan terus bersukacita, tekun dalam persekutuan itu dalam kelompok-kelompok kecil. Dan kita diberikan pengalaman bahwa di dalam masa riset ini ternyata Tuhan mau kita kembali ke dalam kehidupan seperti gereja mula-mula. Dengan kantong anggur yang baru. Kita nggak bisa lagi pakai cara yang lama. Lukas 5, 37, 38. Kita Tuhan sedang mencurahkan anggur baru. Kita nggak bisa pakai kantong yang lama. Kantong yang lama adalah apa? Kalau mau ibadah, harus ke gedung gereja. Nah, itu pemikiran yang lama. Kita sudah bisa ibadah di mana-mana. Kalau satu saat nanti sudah bebas semua pandemi ini, dan kita bisa kembali kumpul di gedung, ya kita lakukan. Tapi tidak dibatasi lagi. Kita juga bisa melakukan ibadah secara online ternyata, ya kan? Maksudnya ini sudah terbuka, bahwa ini Tuhan melakukan sesuatu pencurahan kuasanya ya, dan anggur barunya supaya paradigma kita berubah. Saya tahu di daerah-daerah tidak mudah, termasuk di Jakarta. Masih ada jemaat yang bilang gini, Pastor, kapan gereja buka? Nah, itu kita harus mengedukasi. Nggak usah langsung jadi masalah, tapi kita tahu kalau sampai ada jemaat sampai menyampaikan begitu, mereka belum memahami bahwa sebenarnya ada kantong anggur yang baru nih. Kita mesti mengedukasikan ke mereka. Kita ini adalah gerejanya. Kita dipanggil untuk menjadi gerejanya. Jadi jangan lagi bentuk gedung. Gedung itu ya sebagai wadah, tempat, tapi kita ini gerejanya. Nah, sehingga riset ini membuat kita melihat bahwa gereja itu tidak hanya lagi ibadah kumpul di gedung 2 jam, 3 jam. Bahkan gereja itu 24 jam, di mana saja, ya.
tidak dibatasi tembok, tidak bergantung satu orang. Sekarang I care leader kita begitu banyak. Mereka adalah gembala-gembala perpanjangan tangan dari gembala gereja lokal atau gembala sidang, dan mereka terhubung menggembalakan semua, terhubung dengan baik, bahkan keterbukaan ilahi, akuntabelnya juga terjadi, dimuridkan dan memuridkan, kapan saja, di mana saja, bahwa semua kita dipanggil menjadi imamat yang rajani, menjadi imam-imam, bahkan kita diajak menjadi dewasa, tidak ada batas lagi, menjadi sehat, jadi terang dan garam. Jadi ini perubahan paradigma ya, yang tahun ini kita dirubah. Nah, saya mau mengajak seluruh para pastors dan leader di Sumatera, ayo pesan riset ini jangan disimpan oleh kita, tapi dimiliki oleh kita dulu. Baru kita bawakan pesan kepada semua leader, bahkan jemaat, supaya mereka muncul menjadi terang. Jadi terang dan garam itu bukan hanya pendetanya, yang berkhotbah hanya pendetanya. Tapi sekarang semua icon leader-nya, kita bisa empower mereka, bisa berdoa, bisa mendukung. Bahkan kalau kita di Jakarta sekarang ya, kalau baptis, setiap bulan kan ada baptisan kita, dengan protokol kesehatan ya, kita selalu membaptis satu pastor dengan satu I-Care leader. Kalau yang dibaptis itu member dari sebuah I-Care leader, kita mengajak I-Care leader-nya sama pendetanya berdampingan, supaya kita mulai raise up, supaya melibatkan mereka lebih banyak. Tidak hanya selalu harus pendeta, harus pendeta. Kalau I-Care leader boleh nggak? Ke depan, mereka adalah leader-leader dan calon-calon pastor. Sekarang pun mereka sudah gembala, sebenarnya gembala kelompok kecil, ya. Dan di dalam kelompok-kelompok kecil inilah di mana mereka akan mengalami pendewasaan, di mana mereka akan menjadi terang dan garam. Jadi ini riset-riset ya yang terjadi. Nah, saya mau mengulangi dengan apa yang Pak Sujismi sempat bagikan tentang life struktur. Kita tahun ini dirubah dan memasuki satu paradigma tentang discipleship culture. Jadi saya nanti mau jelaskan sedikit tentang perubahan juga di gereja kita masing-masing, struktur gereja kita. Karena kalau kita bicara struktur budaya pemuritan, artinya gereja, kita tidak bisa lagi menjadikan pemuritan itu sebagai satu program. Kadang-kadang kan kita di gereja itu satu departemen discipleship, kita taruh satu orang, jadi kalau mau nanya-nanya pemuritan selalu tanya sama si A. Kalau dulu misalnya contoh, namanya John, misalnya Pastor John. Pastor John atau siapalah, ya, John, Ira, kalau kita ada taruh nama seorang di departemen itu, di discipleship, seperti dia yang bertanggung jawab untuk pemuritan. Itu justru yang membuat gereja kita nggak maju-maju dalam pemuritan. Karena kita menaruh beban di dalam volunteer untuk mengembangkan pemuritan di gereja kita. Padahal pemuritan ini harus dimulai dari gembala sidangnya. Jadi pada hari ini saya mau kasih tahu semua gembala sidang, termasuk saya ketua DPW. Saya ketua DPW bukan lagi ketua DPW biasa. Saya ini ketua DPW discipleship, pemuritan. Saya ini wakil ketua umum Region 1 discipleship. Jadi bukan karena pekerjaan saya pun sudah berhubungan dengan pemuritan semua. Mengkoordinir, kalau saya melakukan koordinasi setiap bulan sekarang, lebih banyak apa yang kita lakukan sudah 2 bulan ya, 1 bulan atau 2 bulan kita lakukan mulai ber-I-Care. Jadi saya ber-I-Care dengan para pengurus-pengurus, ya kan? Saya melakukan I-Care dengan Pak Surhedi, dengan teman-teman pengurus sebulan sekali. Kita punya jadwal. Jadi tidak selalu meeting, harus ber-I-Care supaya karena pribadi kita tuh lebih penting. Your being is more important than what you doing. Jadi apapun keadaan pribadi kita tuh lebih penting. Kita bisa mendoakan keluarga kita. Kalau tidak, kita ketemunya business meeting terus kan. Itu yang kita lakukan dulu. Tapi kita mau meriset semuanya. Sehingga kalau sekarang saya ketemu pengurus adalah, yuk kita ber-I-Care dulu 1 jam. Setelah ber-I-Care, ada yang perlu didoakan, kondisi keluarga gimana, kondisi pekerjaan gimana. Terus baru kemudian kita bicara business meeting. Apa sih topik yang kita mau bahas? Masalah apa yang di Sumatera yang mau kita selesaikan? Intinya, jadi ada 2 bagian. Nah, saya mau mengajak seluruh Sumatera, dari pengurus ya, para pengurus bisa lakukan yang sama, kumpulkan semua pastor di tempat Anda secara rutin, mungkin sebulan sekali, lewat online,
dan kalian bisa ber-I care, saling mendoakan, saling memperhatikan, karena kita perlu dikuatkan satu sama lain dalam pelayanan ini. Jangan sampai kita sendirian. Begitu banyak beban, tidak ada orang yang di tengah pandemi ini tidak ada masalah, tidak ada beban-beban ya. Semua, termasuk pendeta-pendeta ada. Sudah punya beban, harus memikirkan beban orang lain, yaitu jemaat, karena panggilan dan tugas pelayanan. Apalagi, jadi kita itu perlu teman, kita itu perlu semacam kelompok. Nah, saya mau mengajak semua para pengurus bisa memulai melakukannya, dan setelah itu para gembala di semua gereja lokal bisa mengambil waktu sebulan sekali, melakukan juga I care dengan semua para I care coach mereka. Ya, nanti saya kasih lihat ya. Nah, jadi saya mau jelaskan tentang discipleship culture ini aja. Karena untuk bertumbuh ke budaya grow, ministry culture itu masih proses ya. Mungkin yang saya mau tekankan hari ini untuk mengingat kita riset ini adalah discipleship culture. Nah, ini adalah gambaran yang Pak Sujimi pernah bagikan ke semua global. Tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Pastor-pastor masih ingat? Kalau yang masih ingat, kasih jempol gambar ini. Jadi siapa sih I care coach dan I care head coach? I care head coach itu adalah gembala. Semua gembala sidang itu jadi I care head coach. Tapi kalau di gereja dia ada beberapa pastor, berarti ada head coach koordinator di atasnya lagi. Gembalanya jadi head coach koordinator. Tapi pastor-pastornya itu perlu menjadi head coach. Baru kemudian ada I care coach. Setelah itu ada I care leader. Nah, cara membuat pohonnya gimana? Saya kemarin sudah memulai dengan para pengurus DPW. Jadi dalam 2 bulan, ya terakhir bulan November, bulan Desember ini, saya memfokuskan membicarakan pohon ini dengan para pengurus. Saya mau supaya para gereja lokal kita di seluruh Sumatera yang hadir dalam pertemuan ini, pastor-pastor segera merenungkan, membuat struktur discipleship masing-masing di gereja Anda. Baik Pastor Titus di Sibolga, Pastor Horas di Siantar, ya maupun yang ada di Samosir, yang ada di Siak, Satelit, dimanapun berada, buatlah bentuknya seperti begini, digambarkan. Karena gereja kita tuh gereja pemuritan. Ingat tadi dengan riset yang dilakukan Tuhan lewat gereja kita secara global, Injil Kristus Yesus itu adalah Injil pemuritan. Dan gereja kita adalah gereja pemuritan. Saya sebagai VP, wakil ketua umum atau sebagai ketua DPW, ketua DPW pemuritan di Sapesip. Sehingga saya perlu melakukan pemuritan ke bawah. Saya mulai dari mana? Saya mulai pemuritannya dengan pengurus. Ya, makanya melakukan I care, terus saya membimbing mereka, ada pertanyaan nggak di lapangan. Nah, teman-teman pengurus bisa lakukan yang sama polanya, kemudian nanti gembala-gembala bisa melakukan polanya yang sama, ber-I care, baru membicara business meeting. Jadi tidak selalu ketemu ngomongnya business meeting. Kira-kira gitu ya, para pastor-pastor, ini gambarannya. Para pengurus sudah tahu karena mereka sudah membuat. Jadi, saya sudah lihat struktur-struktur yang dikirim oleh Pastor Herdi, Pastor Indra, Pastor Erwin, Pastor Opan, Pastor Robert, ya. Jadi dilihat aja dan diajarkan ke bawah langsung. Nanti kalau misalnya ada yang belum buat dan mau kirim ke saya untuk saya lihat, silakan, saya terbuka untuk mementor ya, membuat struktur ini. Saya mau memberitahu satu hal, tidak ada pengembangan di gereja kita bisa maju kalau strukturnya tidak diperbaiki. Kalau kita masih pakai struktur yang lama, berarti itu kantong yang lama. Nah, makanya kalau kita mau curahkan kantong anggur yang baru, kita perlu struktur yang baru. Strukturnya apa? Strukturnya struktur pemuritan. Dimulai dari gembala di atas menjadi coach. Nah, ini nanti kita bisa tanya jawab ya kalau ada yang mau tanya. Let's never stop growing in Him by walking with one another. Jadi ini salah satu yang Tuhan ingatkan supaya jangan terus berhenti, tapi kita terus melakukan pemuritan. Satu yang terbesar, yang di tengah riset ini, Tuhan ingatkan gereja kita lewat Pak Sujimi adalah Sabat. Saya mau tidak ada satupun pastor yang ada di Sumatera ini terlewatkan mengenai Sabat ini ya.
Karena Sabat ini kita sudah tahu bahwa kita tuh ada namanya hari Sabat, tapi kita masih sibuk di dalam Sabat itu. Nah, Tuhan ingin kita itu benar-benar bisa memfokuskan. Pastor Jimmy, kalau pastor-pastor mau dengar khotbahnya Pastor Jimmy dengan benar-benar tentang Sabat ini, ambil di bulan, kalau nggak salah bulan Oktober ya, di minggu pertama, di mana dia khotbah tentang Sabat. Jadi pastor-pastor bisa pelajari itu tentang Sabat. Dia membagikan ini 2 minggu kalau nggak salah, dan kalian bisa dengar ulang-ulang. Pastor Jimmy juga sudah sempat bagian waktu pertemuan seluruh Indonesia, para pastor dan Australia, tapi mungkin cepat waktunya ya. Tapi kalau didengarkan sendiri, diulang-ulang, bahwa Sabat ini sudah Tuhan beri sejak masa penciptaan. Bahkan waktu para bangsa Israel keluar dari Mesir, di padang gurun, waktu Tuhan memberikan 10 perintah Allah, salah satu hukumnya itu adalah hukum Sabat, di dalam ditaruh. Kemudian waktu Tuhan Yesus datang, itu Tuhan ingatkan kita kembali, di mana banyak kali mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di hari Sabat, di mana orang-orang Yahudi itu malah mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Kenapa kamu melakukan mujizat di hari Sabat? Hari Sabat harusnya kok istirahat semuanya. Jadi konteks-konteks Sabat itu yang Tuhan ingin kita alami, bahwa Sabat itu bukan berarti tidak boleh mendoakan orang sakit, ya boleh. Tapi yang pasti Tuhan mau kita mengecek waktu kita supaya kita punya waktu dengan Tuhan. Karena Sabat ini bicara di mana kita menggunakan waktu untuk menyembah Dia, berintimasi dengan Dia, dan berkumpul dengan keluarga kita, bermain, menikmati hadirat Tuhan bersama-sama, ya. Nah, Sabat ini kudus dan diberkati. Artinya kalau kita menghormati dan melakukan Sabat ini, ya kita diberkati, ya. Yang kedua, Sabat ini adalah untuk kita manusia. Memang benar, kalau kita nggak ada Sabat, kita ini bukan mesin. Bisa jalan mesin aja ada waktunya tune up, beristirahat, diparking, matikan mesin. Apalagi kita manusia, ada namanya Sabat. Sabat itu bukan berarti waktu kita tidur baru kita Sabat, bukan, itu istirahat. Tapi Sabat ini memang benar-benar kita dedikasikan dengan hubungan kita dengan Tuhan dalam rest, ya, stop dan rest. Ya, saya rasa ini bagian pertama yang saya mau bagikan dengan cepat. Yang kedua, nanti ada pertanyaan, tolong dicatat aja ya. Bisa di chat langsung, kalau ada pertanyaan nanti saya jawab. Jadi ini adalah review untuk kita tahun ini di tengah pandemi, di mana Tuhan mereset kita semua. Jadi saya mengajak pastor-pastor PPT ini, saya combine dari beberapa PPT-nya Pastor Jimmy, saya akan kirim ke Sumatera, nanti dilihat berulang-ulang, jangan lupakan. Karena yang di depan Tuhan mereset kita saat ini, karena ada hal yang harus kita perbaiki. Karakter kita, prioritas kita, karena kita nggak tahu yang di depan tuh apa yang kita hadapi. Tapi saya tahu satu hal, kalau kita nggak melakukan sekarang riset ini, di masa yang Tuhan izinkan ini, saya nggak tahu bagaimana kita bisa menghadapi nanti di depan. Karena di depan tuh kita belum tahu. Tapi yang saat ini kita sudah tahu. Ayo kita ambil waktu di akhir tahun ini, mengevaluasi diri kita kembali. Dengan riset-riset yang Tuhan kasih di gereja kita, pelayanan, pandangan, bahkan untuk pribadi kita dan keluarga kita apa. Ada nggak yang masih belum terselesaikan? Di akhir Desember ini, kita bereskan semuanya. Jangan terlewatkan, ya. Jangan terlewatkan. Saya mau bagikan PowerPoint yang kedua, yaitu Greater Destiny. Bentar ya, Pastor. Ini Pastor bisa melihat ini nggak ya? Belum bisa. Belum bisa ya? Sebentar ya, Pastor. Saya kayaknya ada ngeheng-ngeheng nih di sini. Oke. Sebentar. Enshow saya belum kelar soalnya, jadi nggak ini. Oke, saya share screen yang kedua.
Saya akan bagikan semua PowerPoint ini yang bagian Greater Destiny. Dengan cepat 5 menit saya bisa selesaikan Greater Destiny, karena nanti Januari pasti kita akan dengar Vision Casting Pastor Jimmy. Saya rasa nanti kita bisa ketemu lagi. Oke, Greater Destiny, ya. Jadi tahun depan kita akan masuk ke dalam buku 1 Petrus, 2 Petrus. Saya rasa di DPW Sumatera, di grup, Pastor Daud sudah membagikan, jadi pastor-pastor tolong perhatikan aja di sana. Nah, kalau kita review ya, karena tahun depan kita sidang raya, kita mulai dari tahun 2017, sidang raya kita. 2018 kita masuk Greater Devotion, masih ingat? Di mana di dalam kita belajar tentang 1 Yohanes, ya. Tentang 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes ya, kalau nggak salah ya. Kemudian di tahun 2019 kita masuk ke dalam buku Ibrani, di mana kita diajak untuk tertanam di iCare. Kalau di Greater Devotion malah kita diajak untuk pengabdian pribadi. Artinya kita diajak untuk untuk fokus membangun kehidupan pribadi kita di Greater Devotion, yaitu membangun kehidupan yang dekat dengan Tuhan dan sebagainya. Kemudian tahun 2020 kita diajak dengan Greater Blessing, di mana kita belajar dari buku Yakobus, yaitu tahun ini, melayani orang lain. Nah, ini pastor-pastor ingat ya, pastor-pastor semua, tahun depan kita masuk ke dalam 1 Petrus, 2 Petrus, yaitu bicara menggembalakan orang lain. Ya, menggembalakan orang lain. Nanti ini PowerPoint akan diberikan, jangan khawatir. Masih ingat waktu kita masuk masa daripada tahun 2017, masih ingat ayat yang Tuhan berikan itu kepada kita dari kitab Hagai? Masih ingat? Masih ingat? Ya, waktu kita masuk tahun 2017 sidang raya, kitab yang dipakai itu Hagai, masih ingat ya? Nah, ini Hagai 2 ayat 23 mengatakan, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Shealtiel. Hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai. Sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah, ayat ini akan mengakhiri kita dalam seri Greater ini, ya, tahun depan ini. Kata jelas, cincin itu diberikan hanya kepada orang-orang yang dipilih. Waktu Firaun kasih Yusuf, dia diangkat menjadi Perdana Menteri, dia diberikan cincin, ya, materai. Cincin ini bicara tentang otoriti, kuasa yang diberikan. Orang-orang yang dipilih. Anda dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bicara perjanjian lama, kalian bisa lihat di keterangan perjanjian baru juga ada. Cincin itu bicara royalti, bangsawan, otoritas. Ya. Nah, di tahun depan, kita ini bicara tentang imamat rajani. Jadi kita ini dikatakan adalah 1 imamat rajani. Dari 1 Petrus dan 2 Petrus. 1 Petrus, 2 Petrus ini cukup unik. Penulisnya adalah Petrus, dan ditulis sekitar tahun 62-63 di masa penganiayaan oleh Kaisar Nero. Masa penganiayaan secara politik, sosial, dan perorangan. Seketika sampai dia meninggal ya, Petrus seketika sebelum kematian Petrus. Nah, pendengarnya ini orang percaya, baik orang Yahudi dan non-Yahudi yang dianiaya, yang menderita. Saya yakin saat-saat ini pun banyaklah orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan karena iman mereka, ya kan? Dan Tuhan mau mengingatkan kita kembali tahun depan di dalam Greater Destiny ini, bahwa hidup kita, destiny kita itu adalah yang kekal. Saya nggak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun depan, tapi Tuhan menyiapkan kita semua masuk buku ini. Artinya kita perlu siap-siap, ya. Saya mau bagikan secara cepat, nanti ini bisa dibaca. Jadi tahun depan kita akan masuk 6 topik besar. Pertama, dipilih dan ditetapkan. Yang kedua, bicara imamat rajani. Yang ketiga, bangkit kembali. Yang keempat, memimpin dari dalam keluar. Hidup dalam kemerdekaan. Dan menatap masa depan. Ini semua rangkuman dari 1 Petrus. Satu ayat highlight yang saya mau bagikan dari kitab ini adalah ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Ini saya tulis ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi apa yang dikatakan oleh Petrus, bahwa saya dan semua pastor dan semua leader yang hadir ini adalah orang yang terpilih. Orang yang terpilih yang diberikan cincin, materai, kuasa, otoritas. Kita imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Makanya kita diajarkan untuk hidup kudus. Tahun depan dalam buku ini kita akan diajarkan hidup sangat kudus. Tahun ini kita sudah diingatkan, tadi ada beberapa pasal bilang karakter-karakter kita. Tahun depan akan diajarkan bagaimana hidup sebagai bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, tujuannya apa sih ayat ini? Supaya kita ini memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Jadi Bapak Pastor, dengan ayat ini 1 Petrus ayat pasal 2 ayat 9 ini sebagai highlight kita, saya mau mengajak kita gini, di dalam dunia pelayanan kita saat ini mungkin ada banyak hal yang bisa membuat kita down ya, yang bisa membuat kita tuh lelah, yang bisa membuat kita tuh mau mundur, yang bisa membuat kita capek, yang bisa membuat kita tuh marah, yang bisa membuat kita tuh kesal, kepengen quit. Tapi ingat, ayat ini luar biasa. Saya dan pastor semua adalah bangsa yang dipilih. Orang yang dipilih Tuhan. Yang diberikan cincin materai. Umat kepunyaan Tuhan sendiri. Bukan kepunyaan siapa-siapa. Kalau kepunyaan orang lain, kita masih tidak bisa dilindungi. Tapi kalau umat kepunyaan Tuhan, berarti kita dibela. Jadi pastor-pastor, ayo siapkan diri kita, apalagi nanti Januari kita akan menghadapi doa puasa 21 hari, dari tanggal 4 Januari sampai 24 Januari. Saya yakin kita tidak bisa kompromi lagi sih, karena masa-masa ini adalah masa-masa yang serius Tuhan mau kita lakukan dengan benar. Kalau ada hal-hal yang belum beres, kita harus bereskan segera. Jangan terbawa-bawa. Ya, karena tahun depan kita belum tahu apa yang kita hadapi. Tapi kalau kita sudah menyiapkan diri, tahun depan itu akan waktu kita memasuki kita akan tertolong. Tapi kalau misalnya kita masih ada yang kompromi tahun ini, itu akan membuat kita banyak hal bimbang. Membuat banyak hal kita tuh nggak teguh di dalam ministry kita. Tapi kalau kita perbaiki hidup kita tahun ini, memasuki tahun depan, kita bisa teguh. Kita bisa yakin. Kita punya keyakinan teguh. Ya, itu dengan cara kita membereskan diri kita. Hidup kita benar-benar di hadapan Tuhan. Karena ini masa-masa yang tidak main-main. Ini masa-masa yang Tuhan mau kita tuh tahu diri. Bahwa kita ini sudah dibayar dengan mahal. Dengan darah Tuhan. Kita umatnya. Kita miliknya. Kita imamat yang rajani. Kita punya tugas. Semua kita ini punya tugas. Kita nggak bisa main-main dengan waktu-waktu yang Tuhan berikan lagi. Kita punya tugas untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada orang-orang lain. Jadi saya yakin tahun depan di dalam Greater Destiny adalah masa tuaian yang sangat besar. Amin, pastor-pastor? Kalau yang setuju dengan saya, kasih jempol. Jadi tahun depan, saya yakin adalah masa tuaian yang besar-besaran. Hari-hari ini, di dalam masa riset tahun ini, Greater Blessing, kita sedang di-riset habis-habisan. Ya, bahkan prioritas kita, karakter kita, hidup kita semua. Sehingga benar-benar selaras dengan rencana Tuhan. Tahun depan, waktu masuk Greater Destiny, Tuhan akan pakai Anda dan saya lebih heran lagi. Lebih dahsyat lagi. Lebih besar lagi. Karena memang Tuhan mau pakai Anda dan saya. Karena kita ini ada cincin materai yang Tuhan berikan. Amin. Ada hal authority yang besar sekali untuk Anda dan saya pergunakan. Mungkin tahun ini, di tengah-tengah pandemi ini, ada orang yang sudah bisa fleksibel menggunakan situasi ini. Tapi ada yang belum bisa fleksibel, masih kaku. Gak apa-apa,
Tuhan tuh Bapa yang baik kok. Dia akan berikan ruang buat kita. Tapi secepat kita fleksibel dan beradaptasi dan berubah, secepat itu juga kita akan masuk ke dalam rencana-rencana yang Tuhan sudah siapkan buat semua gereja di Sumatera. Baik di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, di Riau, ya. Semuanya. Tuhan sedang melawat dan akan memakai setiap Anda dan saya. Amin. Kalau ada pertanyaan di chat ya. Nah, yang terakhir, ini bagian closing saya. Di bulan Natal ini, dalam suasana Natal ini, bukan kebetulan setiap memulai sesuatu yang baru, kita tuh selalu merayakan Natal. Karena kita jadi diingatkan kenapa Tuhan datang, ya. Tuhan itu siapa, semua dunia bergema, dan bulan Natal adalah bulan yang paling bahagia buat saya. Saya kalau kepengen sepanjang tahun nyanyi lagu Natal terus ya. Saya cerita ya, saya pernah memasang lagu Natal itu pernah beberapa tahun lalu tuh sepanjang tahun. Jadi di mobil yang saya bawa itu tidak ada lagu, ada beberapa CD saya nggak pasang. Hanya nyanyi di gereja. Tapi kalau udah di mobil, semua lagu-lagunya lagu Natal sepanjang tahun saya pasang. Karena suasana Natal itu bergembira, selalu sukacita, dan selalu mengingatkan bahwa Yesus datang itu untuk keselamatan orang. Nah, tidak kebetulan kita mengakhiri tahun ini dalam suasana Natal. Saya ingin di dalam mengakhiri tahun Greater Blessing, di mana kita mengalami riset dan belum terlambat untuk kita mengevaluasi kembali dalam beberapa hari ke depan ini, ya 10 hari ke depan, bagaimana, apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita berubah, apa yang masih belum berubah. Kita tahu harus berubah, apa yang belum kita rubah. Kita harus akui dan lakukan perubahan segera. Sambil menyiapkan diri tahun depan, Greater Destiny, di mana kita adalah Imamat Rajani, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus, ya, dan orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Bukan untuk diri kita loh, kita ini diangkat bukan untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Kita ini dipilih bukan untuk kita sendiri, tapi untuk pekerjaannya Dia, supaya rencana Tuhan segera terjadi di muka bumi ini. Saya mau baca teman-teman satu ayat, ya. Saya ambil Alkitab saya ya, yaitu dari ini saya ingin sekali membacakan ini karena ayat Natal. Saya hentikan dulu ini ya, sebentar. Saya terakhir membaca ini sebagai bagiannya. Tunggu ya, pastor bersabar ya. Ini kayaknya saya masih ngeheng ini nih, komputer saya, slide-slide-nya. Boleh dibuka dari Yesaya pasal 9 ayat 6. Saya mau bacakan aja, Yesaya pasal 9 ayat 6. Ya, ayat ini ayat yang sedang kita baca-baca di dalam Desember ini. Semua orang membaca ayat ini. Semua sudah buka, pastor-pastor? Sudah, pastor. Oke, ini saya justru lagi nggak bisa keluar dari slide nih. Bentar ya, saya mesti ngeluarin dari slide dulu ini. Mungkin filenya kebesaran jadi ngeheng-ngeheng. Tunggu sebentar. Slide saya. Oke, saya baca ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut seorang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, nama-nama ini nama-nama yang ajaib buat kita untuk mengakhiri tahun ini. Bahwa Yesus lahir ke dunia bukan hanya sebagai juru selamat, tapi Dia adalah penasihat yang ajaib bagi saya dan Anda. Dan Dia adalah Allah yang perkasa, dan Dia adalah Bapa yang kekal, dan Dia adalah Raja damai.
Saya mau sampaikan tentang penasehat yang ajaib. Tahun depan, kita belum tahu apa yang kita hadapi. Jalan-jalan apa yang kita lalui. Tapi dia penasehat yang ajaib. Kita sedang membuat rencana di akhir tahun ini untuk tahun depan. Ada hal-hal yang kita bisa buat, ada yang tidak bisa kita lihat. Tapi Roh Kudus, Yesus itu penasehat yang ajaib. Saya mau ajak kita semua bergantung sepenuhnya kepada penasihat ajaib ini, memberikan kita petunjuk. Karena di dalam Kolose, ya, di dalam Kolose pasal, saya mau bacakan ya. Di dalam Kolose pasal yang kedua, ya, yang kedua, dikatakan begini. Kolose 3 ayat 2. Di dalam Yesuslah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Jadi di dalam Yesus itu tersimpan segala harta hikmat dan pengetahuan. Kita perlu meminta hikmat kepada Tuhan untuk jalan-jalan dia ini. Ini saya share aja ya, biar cepat. Dia adalah penasehat kita aja. Jadi, wow. Anda dan saya perlu bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Tidak bisa lagi, kita memang ada pemimpin, tapi ada kehidupan kita setiap hari sepenuhnya bergantung dengan Tuhan. Minta hikmat, minta pengetahuan. Yang kedua, dia adalah Allah kita yang perkasa. Artinya apa? Dia itu mighty, El Gibor. Dia bisa bela Anda, bisa bela saya, dan melindungi kita. Tadi Pastor Willow udah bilang, mau hidup udara aja kita udah nggak tahu ini, udara terkontaminasi atau tidak. Di luar dari itu, kita hanya bisa bergantung sama Tuhan. Untuk Tuhan kasih perlindungan sepenuhnya kepada kita. Yang lain kita jaga protokol. Kita jangan lengah dengan protokol itu. Kita jangan abaikan protokol-protokol kesehatan. Tuhan pasti melindungi saya deh. Jadi kita mengabaikan. Jangan. Kita tetap jaga protokol, tapi protokol itu terbatas. Ya kan? Tapi yang lebih besar dari itu adalah Tuhan yang akan melindungi Anda dan saya untuk tahun ini dan tahun ke depan. Dan kemudian dia adalah Bapa kita yang kekal. Sebagai sumber, apapun keterbatasan Anda dan saya, mungkin ada financial, ada apa, bergantung sama Tuhan sebagai sumber. Tidak lagi bergantung kepada manusia-manusia. Tuhan mau meningkatkan iman kita di seluruh DPW Sumatera. Untuk kita, source kita adalah Tuhan. Source kita adalah Tuhan. Dan source kita adalah Tuhan yang akan menyediakan semua kebutuhan Anda dan saya. Yang terakhir, dia itu adalah Raja Damai. Shalom. Bahwa dia itu damai. Bahwa di dalam Tuhan itu ada damai, sejahtera. Dan ini adalah yang kita perlukan hari-hari ini. Banyak loh hamba-hamba Tuhan kita yang juga tidak mengalami kedamaian. Mereka bisa sibuk pelayanan, tapi tidak mengalami kedamaian dalam hati dan pikiran. Mungkin di luar kelihatannya sibuk melayani. Tapi Tuhan mau kita shalom. Shalom ke semuanya. Shalom. Saya ingin mengajak supaya pastor-pastor ingat ayat ini untuk kita semua. Pegang bahwa Yesus yang kita percayain ini, dia adalah penasihat kita yang ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa, El Gibor, yang akan melindungi, membela kita. Kalau ada masalah yang belum bisa kita selesaikan, percayakan dia untuk membela Anda dan saya. Ketiga, dia akan menyediakan semua kebutuhan Anda dan gereja Anda sepanjang tahun 2021. Yang terakhir adalah dia Raja Damai. Raja Damai ini bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada badai, tapi di tengah badai kita ada tenang, karena Tuhan menyertai kita. Immanuel. Amin. Itu saja dari saya.